kami dari kelompok 2 akan menjelaskan aplikasi tentang Krustal, BioEdit, dan Mega. Yang beranggotakan saya sendiri, Sania Hudina, Alia Rizda Afifah, Rehan Pratama, Reva Ratu Viola, Naura Hiliatul, dan Silsabila Agustina. Baik, pertama itu akan dijelaskan dengan saya sendiri. Yang pertama itu buka eh, segmen yang minggu lalu, segmen yang minggu lalu, lalu buka di eh, web Blast dan buka Nucleo 13. Lalu kita kembali lagi ke segmen ini, kita copy, buka, kita paste, kita scroll ke bawah, kita tekan yang flow result in and new Windows ini, lalu kita klik blast. Kita scroll ke bawah, kita centang 9. Udah kita klik pada bagian kotak ini, lalu kita klik pada download, kita tekan Vasta, klik pada segmen ini, lalu kita hapus pada bagian ini. Ini lakukan pada semuanya. Nah, ini bagian yang sudah diedit. Sudah kita edit semuanya, lalu kita download bagian kita tekan bagian file, save as. Pak. Udah kita kita tunggu. Lalu kita klik file, kita tekan save as, lalu kita save. Saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, Buka selanjutnya, Crystal X-nya. Tunggu, buka Crystal X kan? ya selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Crystal X. Nah, pada bagian file bisa diklik dulu bagian filenya. Lalu pilih load sequence bagian atas. Nah, kemudian masukkan file yang telah disimpan dari sebelumnya.
Lalu klik bagian elemen di samping edit. Pilih bagian do complete elemen paling atas. Lalu save. Ya guys. Nah, Nah, lalu setelah muncul seperti ini, klik bagian file lalu save as. Klik FASTA format, lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, itu buka file yang tadi telah dipakai di aplikasi Crystal X. Nah, ya, tuh kita scroll di bawah yang bagian download Sekdam. Nah, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita ganti ke mode edit. Nah, di sini kita hapus segmen yang tidak sejajar. Setelah semua segmen tidak sejajar dihapus, kemudian save file dari bioedit ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil yang di save tadi dari bioedit ke impor ke ekspor ke aplikasi Mega. Pertama buka dan analyze, lalu klik OK dan ubah ke vertebrata. Ya nggak sih, ya kan? Oke, lalu klik OK. Nah, lalu boleh di zoom dilebarkan ya itunya aplikasi Mega ya. Lalu klik distance, lalu klik Compare with distance, itu, oke, dan ubah estimate variance-nya ke, udah, lalu klik OK. Nah, ini berikut 10 data eh, kedekatan masing-masing spesies. Ini berikut data-datanya. Lalu balik ke yang awal, klik TA yang paling ujung, TA yang tulisan TA paling ujung yaitu. Nah, di sini klik masing-masing variabel. Yang pertama itu ada C. Nah, di mana C ini totalnya itu ada 275 dan klik V itu ada 177. Klik PI yaitu ada 146 dan S
yaitu ada 31. Mungkin cukup, dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita kembali lagi ke tempat awal, lalu kita klik filogeni. Klik yang bagian keempat agar lebih mempercepat dahulu. Konstruk tes UPGMA. Oke, ubah menjadi standar bootcamp. Klik OK. Lalu klik lagi filogeni. Klik ke bagian bawahnya. Klik OK. Klik lagi filogeni. Angkanya sama seperti sebelumnya. Bisa dikesampingkan, digeser ke samping. Tunggu sampai nanti bakalan muncul tampilan. Selanjutnya, tunggu dulu. Itu baru dua dah sih. Lagi nih ya tadi error. Yang kedua dan ketiganya error. Klik lagi filogeninya. Yang kedua sama yang ketiganya error. Oke. Oke. Nyoleng ya. Ngelek ya. Sabar, sabar, sabar Oke. ya, ngelek. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sabar ya, guys, sinyal.
Guys, nanti menjelasin satu pohon aja nggak sih? Atau semua pohon? Dia ada empatnya enggak sih? Semua aja lah. Terserah mau aja lah. Tengok kalau dia lama kali sumpah, apalagi yang apanya. Ya yang pertama tuh emang lama tuh. Dia aku soalnya lama juga kemarin. Tapi tadi udah ada yang siap kok. Coba ditekan dulu nih ya, layarnya. Kembali. Nah, itu udah siap. Translatein satu Sania. Di mana sampai translate-nya sih kok? Ya, Masya Allah. Aku nggak tahu loh, Rehan. Coba di file tuh. File. The. Kamu copy lah lagi kata-kata di bawah tuh. Apa yang ke Google, kirim ke aku lah. Biar aku bacain aja tinggal. Jadi gitu. Nanti ada di cut si Reva ini tuh. Dia tuh lupa. Kemarin video yang dia upload itu ada di cut-cutnya. Aku nggak ada lihat video di YouTube. Nggak di edit sama Reva ya? Hmm? Emangnya video yang diupload di YouTube nggak diedit sama Reva dulu sebelum dikirim? Ada di editnya, tapi ada yang tinggal-tinggal gitu loh. Kok masih? Nggak bisa di copy deh, Rehan. Baca lo bahasa Inggrisnya lagi nah. Tunggu, biar aku translate dari apa? Aku kirim, Rehan. Baca satunya aja dulu. Ya. Nah, oke. Selanjutnya pembahasan mengenai pohon filogenia mengenai evolutionary relationship of 10 taxani atau hubungan evolusi 10 taxani. Riwayat evolusi disimpulkan menggunakan metode minimum evolution, di mana pohon optimal dengan jumlah panjang cabang yaitu sama 0,923 yang ditampilkan. Presentasi pohon replikasi di mana taksa terkait dikelompokkan bersama dalam uji bootstrap ditampilkan di sebelah cabang yang nomor 2. Pohon digambar sesuai dengan skala dengan panjang cabang dalam satuan yang sama dengan jarak evolusi yang digunakan untuk menyimpulkan pohon filogeni. Jarak evolusi dihitung menggunakan metode maksimum composite likelihood dan dalam satuan jumlah substitusi basa per situs. Prosedur analitis mencakup 10 urutan nukleotida pengkode menggunakan posisi ke-1, kedua, dan ketiga, dan non-pengkode.
Opsi penghapusan berpasangan diterapkan pada semua posisi ambigu untuk setiap pasangan sekuen sehingga menghasilkan set data akhir yang terdiri dari 452 posisi. Analisis evolusioner dilakukan di Mega 12 dengan memanfaatkan hingga 4 utas komputasi paralel. Yang lain nih ya, Lehan. Udah siap, Nak? Alun, Satu saja, Nak. boleh. Nah, mungkin itu salah satu penjelasan dari salah satu jenis pohon filogeni ya yang bisa ditampilkan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke pembicara awal.